wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan membuat suatu project baru dari nol dengan melakukan penjadwalan proyek sehingga perencanaan biaya waktu serta kualitas proyek mempunyai jadwal yang logis dan hubungan ketergantungan. Sebelum itu, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus melakukan input data ke dalam task name yang berada di MS Project. Lalu bagaimana sih cara melakukan input task name ke dalam MS Project? Dan saya akan membuka MS Project terlebih dahulu. Berikut merupakan isi dari MS Project yang berisi dengan task mode, task name, duration, start, finish, dan predecessor maupun lain-lainnya. Setelah kita lihat isi dari MS Project, kita kembali ke data yang perlu kita lakukan, yaitu kita membuka Excel terlebih dahulu untuk melihat data yang akan dimasukkan ke dalam MS Project. Nah, berikut merupakan data-data yang perlu digunakan di dalam MS Project. Gimana sih cara kita melakukan input nama kegiatan yang ada di MS Excel ke dalam MS Project? Yaitu dengan cara klik copy, kemudian kembali ke MS Project. Bagian task name kita klik paste. Dilanjut lagi pada bagian project control, lalu paste, dan lakukanlah hal tersebut sampai nama kegiatan sampai di akhir halaman yang ditentukan. Setelah data yang telah di-copy dari Excel ke dalam MS Project yang sudah dibuat, selanjutnya pada bagian task name nomor 2 yaitu Project Control and Project Management, kita klik double, kita pilih bagian durasi, kita isi durasi sesuai data yang telah diberikan, yaitu dengan durasi 14. Durasi 14 kita mulai pada tanggal 23 April, project diawali pada tanggal 23 April 2024. Kemudian kita klik bagian OK, maka akan muncul secara otomatis dengan durasi 14 hari, start tanggal 23 April dan finish tanggal 10 Mei 2024. Kemudian kita klik kembali seperti hal yang dilakukan tadi, klik 2 kali pada bagian regular meeting. Lihat pada data durasi dilakukan pada 7 hari. 7 hari. Kemudian tanggal start dimulai tanggal berikutnya, yang artinya pada tanggal 24 April 2024. Lalu klik OK. Lakukanlah hal yang sama sampai terakhir.
Setelah itu pada tes name regular meeting 2 kita klik 2 kali, kemudian kita isi pada durasi pada data tersebut dengan durasi 1 hari kita tulis, dan kita mulai setelah tanggal berikutnya tanggal 26, berarti kita mulai tanggal 27 hari Sabtu, dan dari 28 hari Minggu kita skip, kita ubah ke tanggal hari 29 dikarenakan hari jam kerja, kita pejet tanggal 29 April 2024. Kemudian pada bagian predecessor kita klik dan kita klik ID nomor 4, kemudian kita klik enter, maka akan muncul test name regular meeting 1 dengan tipe finish to start dan like 0D, namun pada data Excel terdapat 2 hari, jadi kita isi dengan like 2D, kemudian kita klik enter, lalu kita klik pada bagian OK, maka akan muncul durasi 1 hari, tanggal 29, selesai juga tanggal 29, dan pada bagian predecessor muncul 4 FS plus 2 days. Kemudian lakukan hal yang sama pada regular meeting 3, kita klik 2 kali, lalu klik ID pada nomor 5, kemudian enter, maka muncul regular meeting 2. Pada bagian tipe finish to start dan like kita tambah 1 day, karena pada data tersebut terisi 5 FS plus 1 D. Kita tambah, kemudian klik enter dan klik OK, maka akan muncul seperti ini. Dan lakukan hal yang sama juga, kita klik 2 kali, pilih pada bagian durasi, kita pilih durasi yaitu 2 dengan sesuai data, dan dimulai pada tanggal 3 Mei 2024. 3 Mei berarti kita pilih tanggal 36 Mei. Kemudian klik pada predecessor, ID kita klik nomor 6, kemudian enter, maka akan muncul regular meeting 3 dan FS 0D. Kita kemudian klik OK. Secara otomatis akan muncul predecessor dengan angka 6. Lakukan hal yang sama seperti tutorial yang telah saya berikan. Setelah menentukan durasi start dan finish, maka akan menghasilkan tanggal sesuai otomatis dengan durasi yang ditentukan dan predecessor yang ditentukan, menghasilkan output gambar seperti ini. Setelah itu kita akan menentukan 6 hari kerja, hari libur kerja, dan menggunakan Gantt chart. Caranya yaitu pada bagian
toolbar, kita klik bagian project, lalu pilih bagian change working time, lalu di bagian for calendar diisi dengan standar, lalu klik bagian exception bagian ini, lalu beri nama hari libur. Setelah itu klik enter, klik pada bulan Mei, create new calendar. Mana nih ya? Klik tanggal ini. Selanjutnya kita akan menentukan 6 hari kerja, hari libur kerja dengan menggunakan Gantt. Caranya yaitu pada bagian toolbar kita klik bagian project, kemudian kita klik bagian change working time, pilih pada bulan Mei, Mei 2024. Lalu kita lihat pada kalender tahun 2024 di hari libur pada tanggal 1 menandakan hari buruh internasional. Kita klik pada tanggal 1, kemudian pada bagian exposition kita beri label nama hari buruh internasional. Setelah itu klik enter, maka start berasal dari tanggal 1 Mei, finish dan 1 Mei. Lalu lakukan hal yang sama untuk cuti bersama hari libur. Jika ada cuti, tanggal cuti bersama, ataupun lakukan hal yang sama pada hari libur nasional. Dan ternyata pada tanggal 2 Mei 2024 menandakan Hari Pendidikan Nasional. Kita lakukan kembali, klik pada tanggal 2 Mei, lalu kita tulis dengan Hari Pendidikan Nasional, kemudian klik enter. Lalu pada tanggal 9 Mei kita klik juga dengan Hari Isa Al-Masih atau kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian kita klik enter juga. Pada tanggal 10 hari cuti bersama Isa Al-Masih.
kita klik tulis cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih, dan pada tanggal 20 kita juga klik, kita tulis hari kebangkitan nasional. Kita klik enter. Kita cari lagi hari libur pada bulan Mei, yaitu tanggal 23 dan 24. Kita klik tanggal 23. Kita tulis dengan hari raya Waisak. Raya Waisak. Kemudian klik enter. Selanjutnya tanggal 24 cuti bersama Waisak. Kemudian klik enter. Selanjutnya untuk melakukan 6 hari kerja, kita pindah pada bagian work weeks. Lalu kita klik pada tanggal, misal tanggal 6, kemudian klik pada bagian detail, atur jadwal use project default time for this day, dan setting dari jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 5, lalu klik OK. Setelah melakukan 6 hari kerja, kita klik pada bagian Gantt, pilih bagian More View. Setelah gitu kita pilih diagram, network diagram, lalu di apply, maka pengesetan kalender atau tanggal dan waktu proyek selesai dibuat seperti gambar seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan input sumber daya dengan cara kita klik terlebih dahulu pada bagian pojok kiri Gantt, pilih resource sheet. Setelah klik resource sheet, menampilkan beberapa tools, yaitu resource name, table, material, initial, group, max, std, rate, dan lain-lain. Setelah itu kita copy data sumber daya yang ada pada Excel ke dalam MS Project dengan cara kita copy saja dengan sumber daya, kita copy semuanya dari atas, copy, lalu paste ke dalam resource name. Setelah itu kita bandingkan ada perbedaan atau tidak dengan data Excel. Lalu pada table sudah sama semua, dan untuk inisial kita rubah seperti data yang diberikan. Kita copy semuanya. Setelah itu kita paste pada bagian inisial. Setelah dikira sama, kemudian kita ubah
biaya atau standar deviasi ke dalam bentuk desimal dengan cara klik file, pilih option, kemudian kita pilih display. Pada bagian simbol kita ubah dengan rupiah, dan kurensi USD diganti dengan Indonesia, IDR atau Indonesia. Kemudian klik OK, maka secara otomatis akan berubah dalam bentuk desimal. Kita cek juga pada bagian max unit apakah sudah dalam bentuk desimal juga dengan cara klik option, bagian schedule, show assessment unit as a, sudah dalam bentuk desimal, kita klik OK. Kemudian tinggal kita samakan saja dengan data yang ada di Excel. Pada manajemen proyek biaya yaitu 50 juta per hari, dan selanjutnya PMO 15 juta, dilanjut sampai selesai. Setelah data telah diinput semuanya, kita kembali pada bagian Gantt dengan klik pojok bagian kanan sini, lalu kita pindah ke dalam resource, kita klik resource name pada bagian regular marketing, resource name regular marketing. Lalu kita sebelumnya bagi belah dua agar mempermudahkan untuk melihat data Excel. Kita klik Access Resource, kemudian kita cek pada bagian Access Resource, regular meeting 1, SP1, UDP 1, KE 3. SP yaitu sponsor proyek, kita cari terlebih dahulu sponsor proyek. Sponsor proyek 1, lalu kita klik aksi, kemudian DP1 direktur proyek 1, kita klik asik, lalu KE3 komite eksekutif 3, kita cari terlebih dahulu komite eksekutif 3, kita asik, kemudian MP1 manajemen proyek 1, kita asik juga, lalu MO4 manajemen PMO 4. Lakukan hal yang sama seperti langkah ini sampai selesai. Setelah kita melakukan resource name tadi dengan keseluruhan, maka menghasilkan hasil akhir seperti pada layar ini, dan menunjukkan setiap resource name terdapat kepemimpinan masing-masing atau sumber daya masing-masing sesuai
data Excel yang diberikan. Selain itu, kita juga bisa mengecek dengan cara resource usage atau USG. Klik pada bagian view, pilih bagian tabel dan klik entry. Dapat terlihat keseluruhan inisial kegiatan yang dibutuhkan dan waktu-waktu atau durasi yang telah dilakukan. Kita kembali lagi ke Genjet. Sekian dari video saya.